Wali Songo adalah sebuah sebutan untuk tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Terdapat beberapa teori terkait asal-muasal Wali Songo ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka berasal dari berbagai negara seperti Campak, Hadramaut, dan Cina. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah para ulama utusan dari Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tadi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wali Songo pernah berdakwah di tanah Jawa. Strategi dakwah Wali Songo sangat bervariasi, masing-masing tergantung pada wilayah dan kondisi sosialnya. Namun pada umumnya, para Wali Songo memiliki kemampuan beradaptasi sesuai wilayahnya, yang mana membuat mereka mudah diterima di masing-masing masyarakat daerahnya. Di video kali ini, mari kita membahas profil singkat dan berbagai strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ada juga berbagai teori yang menyatakan bahwa Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Adapun tujuan ia berdakwah melalui perdagangan adalah agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Sunan Gresik sendiri juga melakukan dakwah melalui bertani. Ia secara perlahan membuat masyarakat mulai menerima Islam. Ketika Islam mulai diterima masyarakat, Sunan Gresik membangun suatu surau di kediamannya di Desa Sawung, Gresik. Surau ini berfungsi sebagai tempat beribadah dan juga sebagai pondok pesantren untuk masyarakat sekitar menuntut ilmu. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campak pada tahun 1401. Ia berdakwah di Jawa pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya sekitar tahun 1447 sampai 1451. Sunan Ampel membawa dasar-dasar ajaran Islam yang diubah dalam bahasa Jawa, dan dakwahnya ini dikenal dengan metode Moh Limo atau 5 ajaran Islam yang isinya adalah moh main atau tidak berjudi, moh ngombe ataupun tidak mabuk, moh maling yang artinya tidak mencuri, moh madat atau tidak candu, dan moh madon yang artinya tidak berzina. Sunan Bonang atau nama aslinya Raden Makdum Ibrahim merupakan Wali Songo yang lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada 1465. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapatkan julukan seniman. Ia mahir memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang, dan melalui alat musik tradisional ini ia menggunakan gamelan sebagai alat dakwahnya. Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada 1470. Ia sendiri merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat hingga ia berdakwah dengan cara mengusahakan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat, sehingga kemiskinan mulai diberantas melalui ajaran Islam yang dibawanya. Ia memiliki 7 filosofi dakwah dalam memberantas kemiskinan, dan kini ke-7 filosofi ini tertulis di makam Sunan Derajat. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Tumenggung Wiratika yang juga merupakan seorang bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya, khususnya perwayangan. Sunan Kalijaga memanfaatkan kemahirannya dalam berdalang atau memainkan wayang sebagai media dakwah Islam. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Said merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang berperan sebagai pendakwah Islam di tanah Jawa. Di dalam sejarah, Sunan Muria dikenal sebagai Sunan termuda. Sunan Muria mahir menggunakan gamelan dan menjadikan gamelan sebagai media dakwahnya. Untuk memperkenalkan Islam, Sunan Muria juga mahir memainkan boneka peran dan juga digunakannya untuk berdakwah. Kemahiran lainnya, Sunan Muria pandai menciptakan lagu dan tembang untuk mempraktekkan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan ajaran meruak bumi. Sunan Kudus.
Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq merupakan wali songo yang berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia juga dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus juga mengajarkan alat-alat pertukangan lainnya sebagai sarananya untuk berdakwah. Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada 1442 dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah anak dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekar Dadu, seorang putri pengusaha wilayah Balambangan bernama Menak Sembuyu. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaannya, perdagangan dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islam. Dakwah Sunan Giri juga memiliki pengaruh yang kuat hingga wilayah luar Pulau Jawa seperti Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, Nusa Tenggara hingga Maluku. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama lengkap Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Kairo pada 1448 dan hijrah ke Jawa mengikuti ibunya. Di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Itulah tadi para wali songo dengan tugasnya masing-masing. Dengan berbagai keahlian dan kreativitas mereka, Islam dapat tersebar di Nusantara.